Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di Ngobrol, masih bersama Mas Ayung nih. Ya. Oke, apa kabar kawan-kawan semua nih? Mas Ayung mau nyapa. Lama nih Mas Ayung ya? Saya nggak ketemu Mas Ayung nih. Ya, enggak sebenarnya setiap hari ketemu, tapi enggak ya. duduk di sini bareng ya gitu ya. Ada berapa kali Mas Ayung? 5 kali ada ya? Ada mungkin. Oke, Mas Ayung ini langsung aja nih. Nyapa kawan-kawan dulu apa mau ini dulu lah, terserah. Terserah ya, Bib. Aduh, jangan masuk Bib. Baik. Aku mau nyari rokok dulu. Ya, terima kasih Mas Labib atas tadi pembukaannya ya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Yang penting sehat ya Bib ya. Ya. Saat sekarang ini musimnya lagi nggak jelas, nggak musim lagi kena. enggak. Cuaca lagi Kadang banget. iya cuaca ada hujan, panas, iya silih berganti kayak gitu. Kalau misalnya normal ini sekarang ini udah musim kemarau mungkin ya Bib. Mau Agustus juga tapi ternyata masih ada hujan, malamnya dingin. Jadi ya suara juga begini Bib. Banyak orang sakit juga. Efeknya banyak di ini juga. Iya, katanya di luar sana juga wabah pandemi mulai ada lagi. Semoga kita selalu dilindungi ya dan selalu dapat kesehatan biar nanti aktivitas tetap berjalan lancar, keluarga juga pada sehat semua kayak gitu ya Bib. Amin. Baik, masih di Ngobor. Kali ini Mas ada Bro Labib nemenin aku yang mau cerita niatnya Bib. Cerita ngobrolin horor. Kita akan bawain cerita horor mencekam ya Bib. Mencekam banget pokoknya. Konon katanya mencekam. Pada akhirnya banyak guyonannya itu nggak disengaja. Tapi inilah ngobrol seperti ini adanya begitu. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel Ngobrol. Moga lekas menjadi subscriber kita dan sudah jadi subscriber nonton juga Bib. Subscribe doakan nontonnya angel Bib. Ini ngesula apalagi apa gitu. Baiklah, langsung ke cerita Bib. Ini ada sebuah kisah Bib. Kisah ini datang dari subscriber kita, subscriber yang ngobrol yaitu Mbak Kencana Bib. Kalau Mas Labib nyimak, mesti nyimak sih. Masih ingat dulu sama Mas Labib atau sama Mas Riam ya. Jadi pernah tak bawain kisahnya Mbak Kencana juga, tapi itu tentang anaknya, kisah anaknya waktu kalau nggak salah judulnya hantu kepala apa ya? Oh iya. Sama dirimu ya. Hantu kepala di mana anaknya sekolah di sebuah SMK yang baru. Ternyata dulu di situ ada bangunan rumah makam ya, kuburan. Betul, ada makam tua di pinggir kali, terus ada hantu kepala yang gelinding seperti itulah. Nah ini juga kembali Mbak Kencana berkesempatan untuk cerita ke teman-teman. Oh ada lagi gitu? Ada lagi, ini juga masih keluarga, tapi kisah ini dialami oleh Mbak Kencana sendiri sama bapak sama ibunya beliau kayak gitu loh. Jadi dulu Mas Ayung, ini aku ceritanya sebagai Mbak Kencana ya. Dulu waktu Mbak Kencana masih belia itu, masih muda belia, masih gadis gitu ya Bib. Itu suatu sore pernah ngobrol begitu ya sama bapaknya beliau. Sama bapaknya itu serius, bapaknya itu menceritakan sebuah pengalaman. Kalau dibilang horor ya horor, misteri ya misteri. Horornya karena buat Mbak Kencana saat itu di usia seperti itu serem banget. Misterinya karena banyak hal-hal yang masih belum terjawab sampai sekarang kayak gitu loh. Jadi bapak saya Mas, ini aku Mbak Kencana loh ya Bib, ceritanya ya Bib. Berarti agak begini duduknya Bib ya. Kalau bisa pakai lipstick sekarang. Ceritanya aku Mbak Kencana. Jadi bapak saya itu dulu mudanya Mas Ayung. Mudanya itu sering lelakon. Lagi zaman-zaman muda sering lelakon Bib. Jadi ya namanya orang dulu lumrah lah Mas. Iya Mbak, benar di mana-mana juga kalau orang kuna orang dulu ya lelakon lumrah. Alih-alih ya biasa buat jaga diri. Kalau juga biasanya kalau orang yang punya ilmu batin atau kanuragan cukup tinggi itu kan disegani seperti itu Bib. Mungkin motivasinya itu atau yang lain nggak tahu. Pastinya saat itu di sana di Kendal. Tempatnya Mbak Kencana, kampungnya itu banyak yang seperti itu kayak gitu lakon lah. Nah termasuk bapaknya Mbak Kencana, sebut saja namanya Pak Tomo. Tomo muda berarti waktu itu ya. Dia itu banyak lelakon Bib.
jadi semuanya. Kadang-kadang kanuragan campur kebatinan kayak gitu loh. Jadi puasa ini itu, kadang latihan ini itulah lagi zamannya muda. Nah puasanya dari puasa ngerowot sampai puasa gantung itu dilakukan semua. Emang ada? Ada, Bib. Ya ini mau gantung gimana maksudnya? Ngerawat apa ngerawat tuh? Kalau gantung orangnya digantung, ya enggak. Kalau puasa ngerowot itu biasanya kita itu enggak boleh selama menjalani puasa tersebut. Ini katanya loh, Bib, ya, bukan aku yang jalanin. Pengen jalanin tapi malas, Bib. Jadi orang yang menjalani puasa tersebut harus makan yang dari akar-akaran, umbi-umbian seperti itu loh. Ya misalnya ubi jalar. Berarti nggak boleh hewan-hewan itu nggak boleh. Ya hewan yang enggak, nasi juga enggak, Bib. Jadi yang kependem. Tela pendem kayak gitu loh, ubi, yang seperti itu, ubi-ubian dan lain, paling sama air putih, buka sama ininya lah. Kalau pakai buka itu makan minumnya seperti itu. Kalau yang gantung itu dari buah-buahan. Buah-buahan kan gantung, banyak kan gitu ya, gandul, tela apa itu, pepaya, mangga, itu makannya yang seperti itu. Itu katanya dilakuin semua. Dan yang paling ekstrim dijalanin sama Pak Tomo ya, Tomo muda itu katanya bapaknya cerita sendiri kata Mbak Kencana itu sampai ngejalanin puasa pati geni yang 40 hari 40 malam. Bayangin 40 hari 40 malam, kita di sini aja misalnya nggak sarapannya sedikit, nanti siang aja udah perut itu instrumen musik udah kayak apa, Bib, ya. Itu sampai 40 hari 40 malam. Tapi memang sih kata para penggiat, kalau orang-orang yang meyakini tersebut dan pernah menjalani, semua bergantung di niat. Kalau niat kuat, nggak ada yang bisa matiin. Maksudnya minuman, makanan tuh enggak kayak gitu loh. Apalagi yang udah nyampe sana, yang berhak mencabut nyawa kita yang punya hidup. Cuman kan itu butuh laku batin yang luar biasa ya, belum lagi godaan-godaannya. Nah ini pun dijalanin oleh Pak Tomo muda kayak gitu, dan usianya saat itu masih bujang lah bisa dibilang begitu. Nah ada lagi syaratnya, kalau ilmunya aku nggak tahu, Mas, ilmunya itu ilmu namanya ilmu apa nggak ngerti kayak gitu. Bapak nggak buka soal ilmunya ilmu apa, yang pasti harus pati geni namanya ya, 40 hari 40 malam. Jadi malamnya juga nggak tidur, Bib. Kuat ya? Ya kuat. Dan aku juga punya saudara seperti itu, kuat. Nanti ada ceritanya mungkin, tapi selentingan ya. Jadi seorang perempuan, nenek-nenek, 40 hari 40 malam memang nggak keluar kamar sama sekali. Jadi hari ke-41 dia keluar hidup, Bib waras. Nah ini apa? Ada yang paling ekstrim lagi selain 40 hari 40 malam yang harus dijalani itu, nggak makan, nggak tidur juga. Setiap malam itu dia bukan semedi di dalam kamar. Ada waktu tertentu tapi beliau itu, Mas, harus keliling kampung. Keliling kampung tapi bukan di tempat ramai, Bib. Jadi kelilingnya di tempat-tempat yang wingit, yang serem-serem, yang sepi-sepi orang, kayak makam-makam tua desa kayak gitu loh. Terus nanti di pinggiran kali, bantaran kali, ya bisa di apa namanya ya, kita juga bisa mengira-ngira. Kalau orang-orang yang lagi jalanin kayak gitu, biasanya kan aura badannya beda, itu narik barang-barang yang lain yang di luar kita gitu, apalagi malam hari di tempat-tempat seperti itu. Kadang kita aja nggak sengaja, orang-orang biasa pas lagi ketemu dimensinya pas ngeklik juga ngeliat, apalagi di daerah-daerah seperti itu. Nah ini dijalanin sama Pak Tomo gitu ya, Tomo muda. Jadi setiap malam itu, setiap lingsir lah bahasanya, setiap orang sepi, orang begitu, dia harus keluar ke makam-makam tua begitu, Bib. Ditanyain mau ngapain sih, Pak? Ya emang harus begitu syaratnya. Yang jumpain apa aja, Pak? Ya macem-macem, banyak yang dijumpain, dari sosok apa aja kayak gitu. Tapi orang namanya itu godaan, cobanya begitu harus ditempuh. Nanti di pinggir-pinggiran kali kayak gitu, di bantaran-bantaran kali itu dijalanin selama 40 hari harus selesai, bisa seperti itu. Namun ketika di hari yang ke-7 mungkin ya, berarti awal-awal belum ada yang akhirnya jadi bahan cerita ini, Bib. Saya di hari yang ke-7
kembali Tomo muda keluar, lingak-lingok kan dari rumahnya. Oh. Lingak-lingok, artinya tengok-tengok itu sepi apa enggak orang kayak gitu kan. Ternyata udah dibilang ini udah aman, kondusif. Di zaman itu kan nggak kayak sekarang, masih banyak sekali kebun, masih alam-alamnya udah beda, nggak kayak sekarang lah. Dia itu keluar harus tanpa alas kaki, keluar rumah. Nah, hari ini treknya juga sama, tapi maksudnya treknya sama yang itu loh, yang harus ke makam-makam, ke tempat-tempat pingit. Tapi malam ini dia dapat tunjuk, aku harus jalan itu ke bantaran kali. Kali gede, di sana ada kali gede yang pohon-pohonnya juga masih gede-gede banget. Banyak juga dapur-dapuran bambu kayak gitu kan. Jalanlah Pak Tomo waktu itu. Dengan mungkin dia sambil mendawamkan zikirnya apa, amalannya apa, kayak gitu, jalan segala godaan ditempuh. Tapi bagi dia itu nggak begitu berarti, karena ya masih sifatnya yang kayak kemarin-kemarin, kadang serem, kadang yang bentuknya aneh-aneh kayak gitu. Lah pada saat titik tertentu dia berjalan, yang jelas lemas, Bib. Apalagi puasa itu awal-awal, pasti yang ke distract itu masalah, yang ke distract itu masalah raga. Kesananya nanti beda lagi biasanya, kayak ngalamin nih gitu ya, seolah-olah begitu. Jangan Boyong pernah nih. Ya enggak juga. Jadi yang ke distrik biasanya di raga dulu kayak gitu. Ya lapar, ya capek, ngantuk segala macam. Dia jalan begitu baru udah lama, mungkin kira-kira hampir setengah jaman lah. Setengah jam itu ada di bantaran kali seperti itu dengan berbagai apa yang ditemuin. Cuman ada malam itu terasa aneh buat Pak Tomo. Biasanya satu langkah aja keluar rumah, lagi lakon kayak gitu, udah ngeliat macam-macam. Udah ngeliat macam-macam. Jadi kadang ada sosok pocong, sosok kunti, sosok kondoruwo dan lain-lain. Tapi ini, Bib, dari awal dia keluar sepi, Bib. Sampai ke sungai itu. Iya, sepi, nggak ada ketemu apapun. Kok ini hari aneh, kata Tomo muda. Kok ini hari aneh, nggak seperti biasa. Nah, keanehan itu justru yang membuat hatinya itu bertanya-tanya, sebenarnya ada apa gitu kan. Malah yang menakutkan itu keraguan, pertanyaan, aku mampu apa enggak. Terus ini nanti bakalan ada apa di depan, kok tahu-tahu sepi banget kayak gini. Berjalan terus dia menyusuri bantaran kali. Bantaran kali itu umumnya itu banyak kan rumputan, alang-alang kayak gitu, jauh dari jalanan, jauh dari pemukiman. Sampailah di 30 menit itu ya perjalanan itu. Gontai, goyang, dia lapar tapi tetap yakin jalanin itu semua. Pak, gua apa sih Pak, kata bagaimana kan. Nah yang namanya ngelakon kayak gitu dulu ya nggak tahu, tapi anak muda, kalau orang tua kadang-kadang dulu arahannya buat apa, sesuatu yang berhubungan sama kuatnya batin, sama pendekatan diri, atau misalnya ada sesuatu yang pengen dituju. Kalau anak muda kan cenderung ke ego, cenderung ke ada keinginan supaya aku begini, mungkin seperti itu. Yang itu yang mendasari akhirnya mungkin jadi bahasa hatinya itu kedengeran sama yang di luar dia, di luar manusia. Sampai ketika dia berhenti, seperti ada yang lagi ngeliatin aku di bantaran kali, Bib, persis. Di bantaran kali, riaknya tenang banget, Bib. Air volumenya lagi gede, seperti biasa. Air itu kadang-kadang ada yang namanya air tenang tapi arus bawahnya gitu. Kencang. Di situ ada, maka sana bilang, kata bapaknya ada dapuran bambu kuning. Daerah situ? Iya, di pinggirannya. Jadi depannya dia, satu langkah lah depannya dia itu, samping begini ya, aku sama dirimu di situ tuh. Ada ini dapuran bambu kuning. Kok aku tiba-tiba pengen berhenti di sini, kayak ada yang ngeliatin. Ya kemarin-kemarin yang ngeliatin, yang nyapa juga banyak. Tapi hari ini kan nggak ada. Tapi kok ada yang ngeliatin, tapi siapa ya? Di perasaannya Tomo muda itu. Akhirnya pas dia berhenti di amat-amatin, di di dapuran bambu kuning ini nggak ada apa-apa, cuma ada beberapa gerakan. Ternyata itu cuma angin wis buat membangun dirinya sendiri. Angin kayaknya, masih terus didawamin zikirnya. Nah itu di samping, ternyata sesuatu itu ada di sampingnya dapuran bambu. Di samping dapuran bambu tersebut ada tanah yang rada gemuk sedikit gitu. Itu ternyata pongkornya pohon namanya pohon cangkring.
Wah, nggak tahu tuh. Aku juga nggak tahu sebenarnya. Aku cuma menyampaikan cerita aja, Bib. Jadi kalau di sini namanya beda mungkin ya, semacam kayak yang di pinggir-pinggir kali. Pohonnya itu modelnya banyak durinya. Jadi di pohonnya itu banyak lancip-lancip duri-duri Kayak kayak pohon gitu. kapas gitu apa ya? Hah? Enggak, itu cabangnya banyak, Bib. Cabangnya banyak, warnanya kecoklatan abu begitu ya. Itu duri tapi sebenarnya nggak tajam duri itu, cuman banyak durinya kayak gitu loh. Seperti kasar gitu, lancip-lancip. Itu kan nggak nggak boleh bawa penerangan, nggak boleh. Kalau sekarang ya nggak boleh apean, Bib. Ya. Dulu kan mana ada ape kan. Itu cuman ngandalin cahaya bulan yang kadang-kadang nyampe, kadang-kadang enggak, karena memang rungkut, masih banyak tumbuh-tumbuhan seperti itu. Ini ada yang ngeliatin aku siapa kayak gitu kan. Kok arahnya bukan di dapuran bambu, ternyata di pohon cangkring tersebut. Sampingnya itu sebelahnya. Iya, sebelah-sebelahan. Pas nengok, ya itu bantaran kali, bener kan? Pohonnya gede, pas nengok ke atas, ternyata di situ ada sosok perempuan, Bib. Sosok perempuan yang sangat cantik luar biasa. Sosok perempuan yang cantik luar biasa, rambutnya panjang, gaunnya putih. Kalau dibilang Pakainya apa, Bang? ya dress, tapi kalau mau dibilang kunti, ya kunti yang biasanya dia lihat yang kayak gitu. Ini agak beda gitu. Kunti biasanya nggak sisiran, kan kayak gitu kan, Bib. Terus ya kayak gitulah yang teman-teman mungkin lihat di TV atau yang pernah lihat sendiri. Tapi ini kok sosoknya itu benar-benar cantik luar biasa lah. Kayak rambut rebonding gitu, lurus gitu. Lurus, Bib. Kan ada kayak yang gede-gede gitu, nenek lurus yang itu. jeblak itu benar-benar cantik luar biasa. Sebagai seorang pemuda tentu ada desiran, ya kan? Wow, kan seperti itu, Bib. Tapi nggak terkata, cantik banget kayak gini. Tapi dia cepat kembali sadar, oh itu bukan manusia. Oh itu bukan manusia, aku nggak boleh lebih dari wow kayak gitu kan. Akhirnya apa? Dia membuang muka untuk nggak nengok ke sana. Sosok itu senyum karena dia, dan seakan-akan ngomong gini, Tomo, kayak gitu, Bi. Iya, kan ceritanya seperti gitu, itu katanya. Tomo biasanya ada ekonya, mo kayak gitu. Kalau bayinya seperti itu. Tapi datang enggak. Ya itu, kan ini belum selesai diceritain, Bi. Pas dia nengok kayak gitu, ya komunikasi, tapi versi batin mungkin ya. Kamu siapa? Ya aku di sini, nak. Aku di sini, aku yang di sini gitu. Kamu ikut aku suka sama kamu, bahasanya seperti itu katanya. Itu dia langsung buang muka. Ini bukan sosoknya rombongannya kami kayak gitu, bukan golongan manusia. Akhirnya dia buang muka. Nah saat buang muka itu, kok rasanya semakin dekat sosok itu gitu loh. Tahu-taunya itu udah di sampingnya dia sendiri, Bib. Bukan ada cangkring di pohonan itu. Ngajak jalan apa gimana, Bang? Ya nanya-nanyain jam berapa kan. Enggak, maksudnya dia tetap di sampingnya itu. Nah ini yang sulit buat Tomo muda itu untuk menepikan bahwa ya secantik itu satu ya. Yang keduanya orang yang lagi jalanin kebatinan kayak gitu, apalagi muda gitu, ketemu sosok seperti itu kesempatan buat sharing, buat ngobrol-ngobrol lah bahasanya gitu loh. Tahu dunia mereka seperti apa. Diladenin obrolannya, Bib. Diladenin obrolan wanita tersebut, semakin dekat semakin kelihatan cantiknya, beda kayak wong-wong Nio gitu kan. Tapi kan dia sebenarnya udah punya tambatan hati, Bib. Tomo muda itu Ibunya Mbak itu. iya nantinya akan jadi, jangan ditebak-tebak, Bib. Gitu ya. Iya nanti jadinya itu ibunya Mbak Kencana kan. Aduh nggak rame nih. Nah terus itu, Bib, dia itu tetap masih megangin bahwa aku itu manusia, kamu bukan manusia. Kayak gitu loh. Oh, megangin ucapan bukan megangin orang ininya. Megangin sosok itu. Iya, enggak. Nah, itu nggak diceritain, mungkin dipegang-pegang juga. Ya enggak sih, Bib. Cuman namanya bangsa kayak gitu kan. Dia itu ngomong bahwa aku itu suka sama kamu, mau kayak gitu. Mas Tomo lah, nggak sopan kan kalau mau doang. Oh, aku itu suka sama kamu, aku pengen hidup sama kamu, aku pengen jadi istri kamu. Nggak bisa. Kalau sisi yang lain bisa banget, cantik itu kan. Tapi karena normalnya alam pikirnya dia masih normal, beliau masih normal, ngomong kamu itu bukan golongan saya, kamu itu bangsa jin, bukan bangsa manusia kayak gitu. Ditolak sama si Pak Tomo tersebut, Bim. Dia melanjutkan perjalanannya, ditinggal sosok tersebut. Meskipun bagi Tomo tersebut
ini tetap aja seperti dia itu selalu ngikutin nih gitu loh. Kemanapun itu. Iya, malam itu masih tetap ngikutin, setelah itu juga masih sama ngikutin kemanapun dia, kayak dipantau, kayak dilihatin sosok tersebut, dan sempat menyebut nama bahwa namanya adalah Nyai Dewi. Nyai Dewi, oke. Nyai Dewi saya matiin dulu. Ya, Ya lanjut Mas. iya. Tuh ketemu Mbak Dewi gimana tuh? Mbak Dewi, Nyai Dewi. Oh, Nyai Dia Dewi. menyebut namanya, sempat menyebut nama itu Nyai Dewi, merasa selalu diikutin. Tapi ya tadi, akhirnya Tomo muda itu pun berhasil menyelesaikan pati geninya itu yang 40 Selama hari. 40 hari itu. 40 hari 40 malam dia berhasil, dan setelah itu bisa dibilang hari-harinya ya seperti biasa lagi, Bib. Seperti biasa, terus nggak menceritakan itu ketemu Nyai Dewi lagi atau apa, sampai kemudian beliau Pak Tomo itu menikah dengan seseorang pilihan hatinya dari Bangsa manusia. bangsa manusia, sebut saja namanya Busri. Nah itu Busri, bla 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 bla, dia itu menikah sampai beranak pinak, Bib. Sampai 7 orang anak. Termasuk salah satunya Mbak Kencana. Mbak Kencana itu anak yang nomor 5. Anak nomor 5, dan yang paling bontot itu meninggal, yang anak nomor 7 itu. Nah, tapi itu Bib, di tahun 2014. lumayan lama ya. Iya, sekarang kan Mbak Kencana kerja di luar negeri, Bib. Dia kerja di luar negeri, kalau nggak Taiwan, Hongkong. Aku kurang ini ya. Kalau nggak Taiwan, Hongkong, dia kerja di luar negeri. Terus dapat kabar, Bib, bahwa ibunya itu di tahun 2014 itu sakit, Bib. Oh, Bu Sri itu ya? Bu Sri itu sakit, bahkan sakit itu udah dialami ya sama Bu Sri itu sampai 6 bulan lamanya dia sakit, beliau sakit. Tapi nggak ada juntrungannya, bahasanya itu dibawa ke dokter, ke klinik, pengobatan yang macam-macam segala macam, bahkan sampai ke orang pintar begitu ya. Itu nggak sembuh juga, nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan bisa dibilang Pak Tomo sendiri kan penggiat itu ya, dia punya badan, punya apa, tapi nggak nembus. Tetap ini sakit itu susah, angel kayak gitu loh, nggak sembuh-sembuh. Ya tadi namanya orang tua tetap kan nggak mau kesalahan atau ngabarin anak-anaknya, termasuk ngabarin Mbak Kencana yang ada di Taiwan. Kemudian karena memang mendapat izin dari majikannya, Mbak Kencana akhirnya ada rencana buat pulang kampung, buat nengokin ibu. Namun itu Mas, ada kejadian aneh sebelum saya pulang kampung. Saya itu malam itu, besoknya mau pulang kampung itu, malam hari saya bermimpi. Di sana itu saya ada di kampung, di rumah di kampung kayak gitu loh. Di kampung, terus ada di kamarnya ibu saya. Di kamarnya ibu saya melihat ada perempuan. Di situ ada perempuan sangat cantik. Ada perempuan sangat cantik, pakai bajunya putih panjang, pakai baju putih panjang. Dia nggak ngomongin ada hiasannya apa, ada payet-payetnya atau enggak, Bib. Jangan terlalu serius, Bib. Jadi ada perempuan itu berambut putih. Otak saya imajinasi, bayangin kayak apa itu. Jangan terlalu, ini ngobrol biasa aja. Jadi yang serem-serem di sana Mas biasa. Nah itu pakai pakaian putih semua, rambutnya panjang, itu sosok cantik banget. Tentunya seksi ya Mas bisa nih ya. Ya kalau nggak seksi godain manusia buat apa, Bib? Nggak mungkin. Ada ketawa nanti kan. Nah itu di dalam kamar sosok tersebut, bahkan pakaian perempuan itu udah di lemarinya ini ibunya, lemari orang tuanya udah ditatain semua di situ. Pakaian-pakaian yang sejumlah banyak itulah udah dirapiin di situ, kayak dia itu bakal gantiin posisi ibunya. Sementara yang paling nyebelin, pakaian ibunya itu udah dideletakin, diaur-aurin, diambilin semua kayak gitu loh, dikeluarin dari lemari, dari almari tersebut. Tapi jenengan ngelihat sosok ibunya, jenengan apa? Enggak Mas, aku ngelihat sosok itu. Akhirnya kamu itu siapa? Dia nggak nyebut nama, Bib. Tapi ini punya aku akan tinggal di sini kayak gitu. Aku akan tinggal di sini, pakaianku aku taruh di sini, orang aku mau tinggal di sini. Akhirnya rame cekcok sama Mbak Kencana, dia nggak mau.
lo apa-apaanan begitu kan ya. Kue sopo, iki omahku, ini kamarnya ibuku, kue sopo, kamu itu siapa, berani-beraninya mau nempatin kamarnya ibuku, lemarinya ibuku, kenapa pakaian ibuku dibuang-buang, cocok di situ, berantem lah kalau mungkin digambar itu jambak-jambakan lah seperti itu. Akhirnya Mbak Kencana itu berhasil mengusir tadi perempuan itu, Bib. Dalam mimpi ya kelihatan manusia ya kan. Diusir, dia katanya keluar dan jalannya itu pergi bawa gembolan ke arah Ngetan. Ngetan itu kayaknya kali deh Mas, kayak gitu. Udah ada firasat kayak gitu. Ada firasat kayak gitu. Akhirnya singkat cerita Mbak Kencana itu pulang kampung nemuin ibu bapaknya, nama saudara-saudara yang lain kan. Lah ternyata diceritain semua, Pak ngene Pak, sama Pak Tomo ya, Pak Tomo sama abang-abangnya diceritain, Pak ngene Pak, aku sebelum balik kampung aku mimpi begini-begini, ketemu sama perempuan ini. Kirain mau ngomong nih bawa oleh-oleh itu apa dari sana. Ya itu gitu. Udah diomong, kalau itu nggak usah diomong, Bib. Kalau oleh-oleh itu biasanya punya jalur khusus. Terus gimana? Kalau biasanya nggak ada oleh-oleh nggak ngobrol kan, nggak ini bercanda. Tapi apa? Diceritain mimpinya itu Mbak Kencana itu di sana malam kemarin itu aku mimpi di gambarnya ibu ada seorang wanita, dia itu kayak mau ngambil alih ibu lah, dia bawa namanya pakaiannya udah dimasukin semua, tapi aku berhasil ngusir dia Pak. Nah semua diem tapi dari ini ya, dari pikirannya siapa tadi bapak mungkin sama kakaknya ini mesti sosok yang sama yang dulu pernah ngomong sama bapaknya kalau aku tuh pengen jadi istrinya kayak gitu. Ya nyangkanya udah larinya ke situ aja Bib. Sementara pernah lagi paranormal, beberapa paranormal yang berusaha nyembuhin ibunya itu. Yang orang pintar itu banyak itu, mereka nggak bisa nyembuhin, nggak bisa jadi jalan kesembuhan, tapi mereka juga mengarahkan bahwa ada perempuan yang berbuat jahat sama ibunya, sosok perempuan kayak gitu, sosok perempuan cantik, sangat cantik yang berbuat jahat sama ibunya. Akhirnya Mbak Kencana di kampung dirawat dengan baik ibunya. Pokoknya aku minta pertolongan bener-bener sama yang punya hidup. Usaha tetap ke dokter lagi, tapi aku nggak lari ke spiritual. Tetap minta tolong sama Gusti Allah Ta'ala. Akhirnya ibuku itu mendingan, bisa jalan lagi, bisa komunikasi enak lagi, ya mending lah, waras bisa dibilang. Itu pengobatan medis itu ya. Karena aku ada janji sama majikan di sana, terus aku harus kembali dan meneruskan pekerjaan, aku kembali lagi ke sana. Jadi sebenarnya nggak lama itu? Ya nggak terlalu lama, paling 2 mingguan mungkin ya. Setelah pulang ke sana lagi, ya itu Mas, ada kabar duka. 3 bulan saya di sana dapat kabar kalau ibu meninggal. Dapat kabar kalau ibu meninggal. Ya tadi ya, kalau meninggal aku tetap udah datang, tapi harus ya ada tekan di sana kan Bib. Nah singkat cerita, kemudian kesananya lagi kan aku pulang kampung. Bapak itu cerita kalau setelah kematiannya ibu, meninggalnya ibu itu, apa saking sayangnya ibu sama bapak, atau bapak yang saking sayang sama ibu, mereka saling menyayangi kayak gitulah. Setiap malam itu sosoknya ibu atau korinnya atau apa nyebutnya itu selalu nemenin bapak. Itu di ranjangnya bapak, tidur bareng kayak gitu loh Bib. Selalu setiap malam seperti itu ada ibunya gitu nemenin bapaknya terus kayak gitu. Nah kembali lagi ke tadi ya, sosok Dewi ya. Ada tambahan begini Mas, jadi nggak cuman bapak yang pernah melihat sosok itu. Kalau kali terus nanti ke bagian-bagian atas sana itu ada jalan raya, itu berapa meter lah, berapa ratus meter ada jalan raya. Pernah ada seorang tukang becak katanya, seorang tukang becak bawa penumpang, cantik luar biasa katanya Bib, pakaiannya putih, cantik banget gitu kan, rambutnya lurus. Dia itu yang namanya tukang becak lagi belum ada pelanggan, ada sewa kan langsung kemana Bu, kemana Mbak, apalagi Sayu itu kan, bayangannya udah kemana-mana. Akhirnya dia itu bawa 2 kardus ya ditenteng begitulah. Kayaknya berat tapi ditolongin gak mau tak bawain, dinaikin ke becak gitu. Cuman dia ikut ngatain doang sambil ngeliatin, wah Yune kayak gitu loh. Itu
jalan itu nggak tentu arah. Si perempuan itu akan naik becak tapi nggak ngomong tujuannya aku mau kemana kayak gitu loh. Sampai tukang becak itu nanyain sebenarnya mbak mau kemana, ke situ aja. Lama-lama itu ndesep gitu loh, jalan kecil-kecil sampai bantaran kali, Bib. Nah dia minta turunin di situ, di titik yang dulu Pak Tomo itu di situ, diturunin di situ. Terus dia tuh kayak linglung kayak gitu loh, kok aneh kok perempuan minta turunnya di sini kayak gitu kan. Terus dia itu apalagi limbung, perempuannya udah turun tapi barangnya itu masih di situ, udah turun ke arah kali kayak gitu loh, Bib. Tapi kan gelap itu langsung pias hilang ke situ. Dia tuh bingung linglung. Kebetulan nggak lama itu ada pemotor, orang naik motor. Itu di bantaran kali atasnya itu kan tetap ada jalan gitu ya. Dia tuh becaknya siapa kayak gitu loh. Oh becaknya siapa ada di sini? Jalan sempit banget loh. Terus nggak biasa dilewatin becak. Ngapain ke sini? Ada bungkusannya. Pas dia berhenti motor itu tengok. Dia bawa senter mungkin ya. Akhirnya dicari-cari. Waduh tukang becak itu lagi keter. Tukang becaknya lagi jalan itu putar ke situ lagi putar. Wah Pak, ngapain situ lagi ngopo di situ? Orang ngopo di situ? Itu meneng gitu, bingung kayak orang celingukan. Akhirnya dibawa sama tukang motor itu ya, tukang motor. Orang yang naik motor itu diboncengin, dibawa itu sampai ke musola, dibawa ke musola dekat situ loh, Bib. Akhirnya apa? Ya becak juga ada yang ngondisiin karena ngomong sama orang-orang kan dibawa ke sana. Akhirnya diceritain semua bahwa saya itu bawa penumpang perempuan cantik. Ke sana ke sini nggak genah, tahu-taunya mintanya diantar ke situ. Itu bawanya gimana yang dua situ? Apanya? Bawaan ininya ke bawah kan apa enggak? Becak. Oh masih ketinggalan masih di becak, itu? Iya masih di becak. Akhirnya apa? Mereka itu jadi mungkin penunggunya bantaran kali situ. Ayo banget. Aduh mas, aku mau orang wani-wani, orang maning-maning, nggak mau laki-laki yang kayak gitu. Kardusnya dibuka kayak gitu, kardusnya dibuka, penasaran. Itu ternyata kardus gede yang dua itu isinya batu bata semua, Bib. Batu bata merah. Batu bata merah kayak gitu loh. Loh, kok batu kabeh. Nah tukang becak kan ngomong, emang anehnya begini, perempuan dewasa cantik. Ada yang ngomong gitu, contohnya jangan dibawa-bawa mas, perempuan dewasa mesti ada bobotnya, antep gitu loh. Belum batu bata yang kardus gede dua ini. Tapi lagi saya bantuin naikin si kardus itu, sama ketika saya ngayuh becak di jalan yang nggak beres kayak gitulah, itu nggak ada bobot sama sekali katanya. Ya mungkin aku sendiri sih yang pikirannya, loh sampean baik gitu, maksudnya pikirannya udah ayo, jadi nggak mikirin, enteng Bib, katanya si becak itu enteng. Nah tambahannya itu aku dapat cerita seperti itu dari bapak. Nah kesananya ternyata ini batu bata itu kayak silapan mata gitu loh. Sebenarnya itu ada yang ngomong di antara batu bata itu atau semuanya, yang mungkin ada di antara batu bata itu memang ada barang berharga, kayak batangan atau apa kayak gitu sedikit lah. Kayak gitu buat bayar tukang becak, berarti baik ya Bib ya. Cuman nggak tahu aja tukang becaknya. Tukang becaknya nggak tahu, tapi bapaknya itu nembus kalau akhirnya tadi ya yang emas atau apa itu akhirnya dibawa ke musola buat kaum lah kayak gitu. Tapi memang wujud asli itu. Iya Bib. Yang lain batu bata. Tapi ya. Ada ya kayak gitunya. Nah pertanyaannya kan ketika aku diceritain sama Mbak Kencana masalah yang nemenin bapaknya kayak gitu kan. Terus apakah benar ini perbuatannya Dewi atau bukan? Itu wallahu alam kan. Karena nggak ada keterangannya, nggak diceritain seperti itu. Tapi ya bisa dialibinya tergantung teman-teman mau arahnya kemana gitu ya. Bisa jadi itu memang korin, tapi korin biasanya nggak seperti itu. Ya kan. Tapi kok biasanya paling liatin, nampakin sedikit. Kalau dikasih doa apa udah ya kan udah disyariat. Kalau ini nemenin tiduran kayak gitu, bisa jadi itu sosok itu sendiri. Kalau misalnya menampakkan jadi sosoknya Dewi, pasti bapaknya nggak mau udah tahu. Tapi kalau menampakkan diri sebagai sosok yang disayangi, terkadang logika itu buyar. Ya kan, orang aku merindukan dia seperti itu kan. Ya begitu aja ceritanya Bib. Jadi serem-serem yang itu tuh enggak, cuman ada misteri. Masih sekarang itu Mbak Kencana masih tanya-tanya nih belum sebenarnya itu siapa kayak gitu loh.
dan ada hubungannya sama mamanya apa enggak, tapi alhamdulillah sudah diterima. Kematian kan meninggal jalannya itu macam-macam gitu. Cuman sosok itu siapa gitu ya? Iya, ya semoga ibunya makanya ya diberi kebaikan di alam sana, itu aja. Oke, Mas Ayung, makasih ceritanya Mas Ayung, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah gabung di channel Ngobor. Oke, waktunya udah lumayan panjang, ini langsung aja. Sekian, sampai jumpa lagi di Ngobor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.